Indonesia punya banyak akselerator, banyak inkubator, banyak impact investors. Bersama dengan Kementerian Investasi memang kita melakukan konsultasi publik yang lumayan komprehensif. Ada upaya sinkronisasi dengan kementerian lembaga. Referensi taksonomi hijau dari OJK, kemudian referensi dari Kementerian Keuangan lainnya. Panduan ini tuh kalau menurut kami gitu ya Pak di koalisi cukup visible dari sisi pelaku usaha yang karakteristiknya di Indonesia mungkin sangat spesifik juga. Hai semua, salam kenal. Saya Indra Darmawan, Deputi Perencanaan di Kementerian Investasi BKPM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan sebuah program terbaru kami di tahun 2023, yaitu podcast Ngobrol Bareng Perencanaan. Untuk episode pertama kita hari ini, kami ingin mengangkat salah satu produk Kementerian Investasi yang baru saja diluncurkan November tahun lalu pada momentum di kegiatan G20. Seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya mendorong investasi berkelanjutan di Indonesia. Lalu, apa saja yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha untuk dapat dikategorikan sebagai usaha yang berkelanjutan? Banyak juga yang bertanya dan yang ingin terlibat, namun tidak tahu harus memulai dari mana. Atas dasar itu, Kementerian Investasi menyusun sebuah panduan yang kita sebut Panduan Investasi Lestari. Yang mana panduan tersebut kami kerjakan secara kolaboratif dengan Koalisi Ekonomi Membumi. Sebagai tambahan informasi untuk teman-teman, Panduan Investasi Lestari ini telah disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 223 Tahun 2022 tentang Panduan Investasi Lestari dan dapat diunduh di website Kementerian Investasi pada bagian publikasi. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber dari perwakilan dari Koalisi Ekonomi Membumi, yaitu Gita Sahrani. Gita ini juga merupakan koordinator dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari atau LTKL, serta salah satu perwakilan dari Kadin yang membidangi lingkungan. Terima kasih kita Sama-sama Pak. Kehadirannya. Bagaimana ceritanya kita bisa nggak diceritakan kepada teman-teman di sini sedikit cerita tentang awal keterlibatan koalisi tersebut dalam penyusunan panduan investasi lestari tersebut. Silakan. Siap. Jadi mungkin memang kalau boleh cerita sedikit tentang latar belakangnya Koalisi Ekonomi Membumi, Indonesia ini potensinya banyak sekali Pak untuk mengembangkan lini-lini bisnis yang mungkin sebelumnya tidak seramah lingkungan dan seramah sosial yang diharapkan oleh market dan potential investor ke depannya. Indonesia punya banyak akselerator, banyak inkubator, banyak impact investors gitu yang sudah berkoalisi dalam bentuk fund. Tapi memang kalau kita kerja bergotong royong, mungkin secara dampak akan lebih besar. Nah, Koalisi Ekonomi Membumi ini dibentuk atas dasar spirit itu. Bagaimana kita membuktikan Indonesia memang secara agregasi punya banyak opsi pengembangan bisnis yang bisa ramah lingkungan dan ramah sosial dan juga sesuai sama target nasional Indonesia. Baik itu capaian SDGs maupun mungkin penurunan emisi gitu ya. Nah, yang senang sekali karena tahun lalu ada komitmen Indonesia untuk jadi presidennya G20 juga dan Kementerian Investasi juga punya prioritas untuk mendorong penanaman modal yang ESG friendly gitu ya Pak dan SDGs friendly. Makanya pada saat ada ide punya panduan investasi lestari terlebih dahulu sebagai benchmark, teman-teman koalisi semangat banget nih gitu dan akhirnya memutuskan kalau begitu memang ini jadi prioritas kita pertama. Bekerja bersama-sama Kementerian Investasi dan kementerian lainnya yang relevan, Kemenkeu UKM, Smesco Indonesia, untuk betul-betul bisa memberikan arahan atau memberikan kejelasan yang dimaksud Indonesia dengan bisnis lestari dan investasi lestari itu seperti apa. Jadi terima kasih banyak nih Pak buat kesempatannya untuk kolaborasi menyusun panduan waktu itu. Kami juga sangat senang sekali berkolaborasi dengan Koalisi Ekonomi Membumi dan hasilnya juga sangat kami rasakan baik sekali. Nah, kalau gitu kita mengenai buku tersebut, buku panduan tersebut. Kalau kami di sini sudah memahaminya karena kita sudah melaksanakannya dengan bersama-sama dengan koalisi. Kira-kira bisa diceritakan nggak kepada teman-teman itu
pendapat mengenai buku panduan tersebut. Apa sih manfaatnya untuk pelaku usaha? Siap. Jadi mungkin kita cerita dari apa yang kemarin disampaikan juga oleh para pelaku usaha, karena bersama dengan Kementerian Investasi memang kita melakukan konsultasi publik yang lumayan komprehensif ya Pak. Hampir 10 cycle mungkin. Dan rata-rata pelaku usaha menganggap bahwa dengan adanya buku panduan dan yang sekarang sudah disahkan gitu ya jadi keputusan menteri, bisa mengarahkan mereka untuk definisi yang pertama, bisnis lestari yang ramah lingkungan, ramah sosial itu artinya apa. Dan yang kedua, ini bisa menjadi semacam self-assessment tools juga untuk masing-masing pelaku usaha. Mereka ini sudah ada di stage yang mana gitu sebetulnya. Apakah sudah advance, apakah masih mungkin intermediate begitu, atau masih baru nih gitu. Dan itu langsung diklasifikasi menjadi pilar tata kelola, pilar ekonomi, pilar sosial, dan juga pilar lingkungan. Artinya kita memberikan pesan lewat panduan tersebut, pemerintah Indonesia memberikan pesan bahwa perjalanan menuju lebih lestari itu bisa jadi milik semua orang nih, bisa jadi milik semua bisnis. Tidak perlu menunggu perfect begitu, tapi asal progressing ke arah yang tepat sesuai dengan panduan tersebut, maka itu udah on the right track sebetulnya itu gitu ya untuk pelaku usaha. Tapi di sisi lain kita juga mengadakan konsultasi publik dengan dukungan Kementerian Investasi langsung kepada para investor dan juga kemungkinan pemberi support atau pemberi dana ya, lembaga keuangan gitu misalnya. Dan hasil dari mereka responnya itu adalah panduan ini sebenarnya bisa dijadikan referensi untuk mereka mengarahkan sebetulnya channeling fund yang tepat itu harusnya ke bisnis-bisnis yang karakteristiknya seperti apa. Tapi di sisi lain juga mereka sampaikan kalau pelaku usaha sudah lebih dahulu melengkapi data-data sesuai dengan apa yang diminta oleh panduan, maka kerja mereka juga lebih enak nih Pak untuk due diligence dan untuk assessment sebelum akhirnya mengucurkan investasi. Nah, yang terakhir mungkin layernya layer pemerintah ya Pak. Jadi bukan hanya pemerintah nasional yang sudah sangat dirangkul begitu oleh Kementerian Investasi, tapi juga Kementerian Investasi mencoba reach out ke daerah kan, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, supaya menyiapkan juga kondisi pemungkin yang memang dibutuhkan supaya para pelaku usaha bisa bergerak sesuai arah yang ditetapkan oleh panduan investasi lestari tersebut. Jadi mudah-mudahan 3 target audience itu bisa mengambil manfaat. Kalau teman-teman baru mulai gitu ya membangun usaha atau saat ini sudah menjalankan usaha masih bingung apa sih artinya ramah lingkungan gitu, bisa masuk ke dalam referensi panduan. Kalau mau tanya kemana kalau bingung gitu, bisa juga bareng sama koalisi. Jadi bukan cuma menerbitkan panduan, tapi Kementerian Investasi membuat kami juga bisa akhirnya memberikan support system pada akhirnya gitu sih Pak. Kalau bingung jadi paling nggak tahu lah bisa hubungin siapa dan bisa nanya ke siapa supaya nggak sendirian pada saat bertransformasi. Ya, panduan tersebut juga memakai standar-standar referensi-referensi dari mana ya? Apakah sesuai dengan standar internasional? Betul. Sudah proven kah? Ya. Indikator-indikatornya itu diambil dari mana dan kira-kira apa saja? Jadi sedikit tentang anggota koalisi. Memang anggota koalisi ekonomi membumi gabungan gitu ya Pak ya. Dan salah satu yang sangat menonjol dari klaster keanggotaan itu adalah teman-teman yang fokus di reporting dan disclosure dan juga setting indikator. Yang bekerja sama dengan Kementerian Investasi waktu itu secara tim penulis, leadingnya ada di GRI yang memang set up standar global reporting itu harusnya seperti apa, terutama dari unsur sustainability. Mereka juga bekerja sama dengan CDP, di mana CDP fokus kepada lagi-lagi disclosure dan indikator kesuksesan begitu dari kacamata penurunan emisi. Nah, berdasarkan expertise mereka, kita juga menggunakan banyak sekali referensi yang saat ini memang sudah digunakan di luar sana. Baik standar global, termasuk juga referensi SDGs dan target nasional, target internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Tapi juga yang menarik adalah ada upaya sinkronisasi dengan kementerian lembaga, Pak.
Kita berterima kasih sekali sih Kementerian Investasi waktu itu membuat siklus konsultasi publik dengan kementerian lembaga berkali-kali karena akhirnya referensi taksonomi hijau dari OJK, kemudian referensi dari Kementerian Keuangan lainnya yang sudah ada, Kementerian Koperasi UMKM, itu semua jadi bisa diakomodir sehingga panduan ini tuh kalau menurut kami gitu ya Pak di koalisi bukan hanya standarnya sesuai dengan apa yang berlaku secara internasional tapi juga cukup visible dari sisi pelaku usaha yang karakteristiknya di Indonesia mungkin sangat spesifik juga. Menarik sekali. Pada saat pembuatan itu kami juga melihat beberapa proses yang sangat intens sekali. Kalau menurut Mbak Gita, pada saat itu tantangannya yang paling berat pada saat proses penyusunan itu, how do you see that? Gimana melihatnya? Mungkin apa ya? Kalau dari kita itu lebih ke persepsi awal gitu ya Pak ya. Kan, memulainya. Gitu betul, ya. pada saat mulai itu ada kekhawatiran kan, ini apa lagi nih gitu, jangan dibikin tambah susah dong buat pelaku usaha gitu. Ada ketakutan bahwa wah ini kalau mandatory nih kita waduh gitu tambah biaya mungkin. Betul gitu kan. Ada kekhawatiran seperti itu gitu waktu memulai. Kekhawatiran kedua adalah wah gimana nih banyak banget yang harus disinkronkan referensinya gitu. Dan yang terakhir bagaimana kalau standar internasional ternyata nggak cocok buat pelaku usaha Indonesia gitu. Dan itulah yang membuat akhirnya proses konsultasinya tuh betul-betul dicoba untuk berulang-ulang dengan stakeholders yang merepresentasikan segala kemungkinan gitu. Dan kita misalnya gitu ngobrol sama pelaku usaha yang levelnya besar begitu ya Pak. Dan mereka tuh sudah menganggap wah ini kalau disesuaikan dengan GRI, masuk dengan CDP, masuk elemen-elemen misalnya Science Based Target Initiative gitu. Ini udah sesuai nih dengan trajektori kita gitu. Tapi pada saat panduannya betul-betul hanya referensinya di sana, mungkin kalau kata pelaku usaha kecil, waduh ini nggak menghargai kemampuan kita untuk uplifting kearifan lokal dong misalnya gitu. Jadi persepsi-persepsi seperti itu yang akhirnya dicoba dikalibrasi dan dicoba dijembatani lewat konsultasi sih Pak. Makanya thank you banget lagi karena BKPM dan atau Kementerian Investasi nggak bosan-bosan kayak Pak. Jadi mungkin mengulang hal yang sama selama 10-12 kali gitu dengan stakeholders yang berbeda. Itu sangat membantu sih untuk kalibrasi persepsi yang mungkin masih berbeda-beda tentang definisi kelestarian, bagaimana ini bisa diimplementasikan juga. Dari berbagai macam proses dan tantangan tersebut, akhirnya buku itu jadi. Yes, ya. Alhamdulillah. Senang banget sih Pak. Dan itu pada saat itu terjadi pada momentum G20. Yes. Kita lihat semarak sekali pada saat itu momentumnya. Bagaimana kita ngelihatnya waktu itu? Apakah tepat sekali kita luncurkan pada momentum itu? Kita lihat juga pada saat itu momentum itu kita berkumpul dengan berbagai macam kalangan, berbagai macam pihak seperti itu. Itu saat yang tepat untuk menggalang kolaborasi lanjut ya. Ya, betul. Gimana melihatnya itu? Apakah itu bisa menjadi peluang selanjutnya? Wah, iya banget sih Pak. Dari sisi kita sih happy banget dan lega banget ya Pak ya, karena akhirnya ini betul-betul bisa menjadi sesuatu yang jadi milik bersama. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah karena diluncurkan di momentum G20, terutama di momentum puncak. Artinya waktu itu juga kita beruntung ya Kementerian Investasi pairing panduan investasi lestarinya dengan Bali Kompendium gitu. Dimana di situ salah satu highlightnya adalah pelaku usaha segala skala gitu, termasuk yang mikro kecil menengah itu harus dapat tempat gitu kan. Dan kita jadi melihat ini adalah momentum awal justru gitu. Pada saat diluncurkan di G20, justru itu saatnya perjalanan dimulai, di mana memang kita juga harus membuktikan panduan ini betul-betul bisa digunakan. Dan karena Kementerian Investasi menggunakan momentum G20 untuk peluncuran, panduan dan kami gitu di koalisi juga dapat banyak attention untuk next step nih Pak. Dan salah satu contoh misalnya, begitu itu diluncurkan, lembaga UN yang akhirnya support kita di roll out untuk konsultasi langsung kontak gitu kan. Jadi maksudnya emang kontan tuh Pak. Begitu diluncurkan langsung ada teman-teman yang semangat untuk ya udah kalau gitu kita roll out bersama-sama karena memang ini sesuai dengan apa yang digariskan secara global juga ya untuk effort inclusivity dari sisi bisnis, bukan cuma yang large tapi juga sampai ke yang ukuran mikro gitu. Itu pas banget dengan apa yang ingin saya tanyakan selanjutnya, itu next step-nya apa nih? Ya.
Siap. Next step-nya apa nih? Jadi kami sudah sangat terbantu, terima kasih sekali, sangat terbantu dengan pembuatannya, dengan berbagai macam dinamika prosesnya. Lalu berikutnya adalah bagaimana ini bisa terpakai Ya. dan memberikan dampak Ya. yang baik sekali sesuai dengan peruntukannya dan maksudnya. Jadi kami ingin dibantu lagi. Sama-sama lah Pak, Kami kita ingin gotong royong. dibantu lagi untuk bisa mensosialisasikan kira-kira what do you have in mind? Kira-kira apa yang terpikir gitu dari koalisi. Kalau kami sih ingin mensosialisasikannya itu lebih luas lagi, memberikan informasi bahwa panduan ini sesimpel mungkin bisa diikuti oleh para pelaku usaha dan memberikan dampak yang seluas-luasnya. Bagaimana kira-kira? Sebenarnya mungkin track back juga setelah November begitu ya Pak, dimana step awal waktu itu justru memang kita langsung ketemu dengan beberapa daerah yang tertarik untuk explore juga apa itu panduan investasi lestari. Dan teman-teman di Kementerian Investasi juga ikut nih bersama-sama dengan kita untuk roadshow ke 4 daerah waktu itu. Bisa diceritakan respon mereka gimana? Itu kan Jawa Barat, NTT, kemudian Riau dan juga Sulawesi Tengah. Nah di situ pada saat workshop juga yang dilibatkan bukan hanya pihak pemerintah dan pelaku usaha, tapi juga ada teman-teman masyarakat sipil, misalnya ada teman-teman akademisi, ada yang besar, ada yang usaha kecil menengah dan bahkan mikro juga, ada asosiasi dan ada komunitas anak muda misalnya. Nah di situ yang menarik adalah memang panduan ini karena dibentuk sebagai kertas kerja begitu, jadi exercise yang oke nih gitu untuk mereka pelan-pelan memetakan sebetulnya saya itu secara usaha sudah ada di mana. Tapi yang menarik juga akhirnya ini balik ke apa yang sudah dilakukan day to day oleh Kementerian Investasi juga, yang adalah pemerintah daerah jadi tertarik menggunakan ini sebagai bagian dari mempertajam peluang investasi yang ada di daerah mereka. Jadi misalnya di Jawa Barat, teman-teman DPMPTSP provinsi langsung pengen follow up nih, gimana caranya teman-teman pelaku usaha yang sudah terkurasi atau sudah melaksanakan panduan ini bisa akhirnya jadi ujung tombak portfolio investasi untuk Jawa Barat, masuk ke rencana umum penanaman modalnya mereka gitu. Nah di situ kami jadi melihat, wah ternyata ini saling berkaitan ya gitu. Jadi mungkin next step yang kedua, karena kebetulan kemarin juga peluncuran itu bersama-sama dengan momentum teman-teman di Kementerian Investasi memperkenalkan peta peluang investasi dan platformnya gitu ya Pak. Ada beberapa inisiatif dari teman-teman masyarakat sipil maupun kementerian lainnya untuk kasih indikator juga nih buat daerah gitu. Mereka udah siap atau belum untuk menerima investasi yang berkelanjutan. Nah di situ kita ngelihat next step-nya, wah ini pas banget kalau dikawinkan nih Pak. Jadi peta peluang investasi Indonesia dan platformnya nantinya bisa punya portfolio yang terletak di daerah yang juga ramah lingkungan dan ramah sosial secara kebijakan, secara perencanaan, secara kondisi pemungkin. Tapi proyek yang dijalankan gitu, karena ini kan komprehensif ya yang Kementerian Investasi lakukan. Proyek yang dijalankan itu melibatkan pelaku-pelaku usaha yang memang kriterianya juga sudah sesuai dengan panduan investasi lestari. Jadi Indonesia kalau bicara tentang ESG ready, penurunan emisi, SDGs friendly, itu betul-betul diwujudkan jadi satu portfolio yang komprehensif. Itu next step yang kedua gitu ya Pak. Gimana caranya kita bekerja bersama Kementerian Investasi, dulu punya flagship bareng juga ya Pak, Masterclass Investasi Lestari, itu kita framing supaya ini tentang mempersiapkan portfolio yang end-to-end. Karena kemarin kan saya sempat di-challenge juga nih sama teman-teman Kementerian Investasi. Koalisi kan di-challenge, ini gimana kalau kita mau paketin jadi paket portfolio atau pipeline yang size-nya lumayan besar gitu. Dan salah satu yang diusulkan adalah, mungkin ini nyambung ke poin ketiga, kita bikin pipeline yang sifatnya juga rantai pasok, gotong royong rantai pasok gitu Pak. Yeah. Misalnya kita bicara tentang usaha kecil atau mikro yang ada di ujung untuk let's say komoditasnya kakao gitu misalnya. Mungkin kalau dia dijual sebagai investasi sendiri nggak terlalu menarik ya. Tapi misalnya kita kerja juga dengan off-taker, let's say kita sebut aja brand-brand yang coklat yang saat ini banyak gitu ya di Indonesia, mulai bertumbuhan, Piltin, Krakatoa, you name it, banyak gitu ya. Dan di tengah-tengah itu kita juga misalnya identifikasi perusahaan-perusahaan yang bisa membantu mereka dari sisi green logistic, green warehousing, green energy.
waste management gitu. Dan kita paketin itu menjadi satu portfolio pipeline. Jadi kita tidak lagi melihat satu usaha per usaha gitu ya, tapi dalam satu project end to end dan secara sizing bisa lebih besar. Nah ini nih yang kita pengen buktikan juga bareng-bareng sama Kementerian Investasi bahwa kita bisa menggunakan pendekatan seperti ini dengan nominal atau valuasi yang cukup mainstream juga Pak, jadi cukup menarik juga. Mungkin 3 itu sih Pak yang harapannya bisa dikerjakan bareng-bareng, roll out lebih jauh. Mungkin targetnya tahun depan 10 provinsi gitu ya Pak ya yang kita kerjakan bersama-sama. Lalu menyusun keterkaitan antara indikator daerah dengan indikator panduan dalam platformnya Kementerian Investasi. Dan yang ketiga mungkin membantu Kementerian Investasi untuk ketemu pipeline-pipeline yang cocok gitu dari end to end, sifatnya gotong royong yang ramah lingkungan dan ramah sosial juga, tapi secara valuasi cukup enak gitu untuk teman-teman di negara-negara tertarik untuk menjual gitu. Keren sekali. Demikian teman-teman harapan atau bigger goal dari Gita yang mewakili Koalisi Ekonomi Membumi dari apa yang sudah selama ini dilaksanakan, baik dari perumusannya maupun dari eksekusi pasca penulisan dari panduan tersebut. Nah, terakhir ada statement apa dari Gita untuk teman-teman yang menyaksikan acara ini atau untuk Indonesia? Ya mungkin kalau untuk Kementerian Investasi kita bareng-bareng terus ya Pak. Siap. Tapi memang kalau buat teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan, mungkin boleh di-download panduannya. Yang penting dilihat dulu aja, dipelajari dulu, jangan khawatir. Itu udah dibikin as simple as possible, sesimpel mungkin. Kalau masih bingung juga, insya Allah kalau pantau terus kegiatannya Koalisi Ekonomi Membumi, mudah-mudahan kita bisa kasih support system yang dibutuhkan, baik untuk pelaku usaha maupun untuk investor yang mungkin tertarik gitu sih Pak. Mudah-mudahan Indonesia yaitu bisa mencapai goal 2030 SDGs-nya maupun penurunan emisinya lewat strategi pengembangan bisnis lestari sih Pak. Keren banget, keren banget. Kita juga ingin investasi itu terjadi di daerah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan. Mudah-mudahan, amin. Selalu mendukung. Ya. Terima kasih kita sudah Pak hadir di program perdana podcast Ngobrol Bareng Perencanaan hari ini. Siap. Harapan kami materi terkait panduan investasi lestari ini dapat menjadi inspirasi serta membuka pengetahuan baru tentang usaha berkelanjutan untuk teman-teman semua. Dan tidak berhenti di situ, semoga teman-teman juga dapat terlibat dan menjadi bagian dari perbaikan panduan ini ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Darmawan, pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.